Jadi sembako. Jadi sembako. Ya. Woi. Bibir di kulum ada kelabang di atas tutup saji. Assalamualaikum Abang Puji. Ya, waalaikumsalam. Saat yang mengesankan dalam karir atau dalam hidup Bang Yadi. Ya, di saat saya bisa membawa ibu saya umroh ke Tanah Suci dan jatuh mungkin ya Pak ya. Tapi Bapak bisa survive. Nggak tegar-tegar amat gitu ya, sempat down, mungkin bisa dikatakan hampir stres gitu ya, karena perusahaan kan harus tutup, jual mobil, jual tanah, jual apa, nggak bisa. Satu-satunya jalan ya ke Allah, karena saya punya satu-satunya ya Allah, minta pertolongan Allah, mengadu ke Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat luar biasa. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapatkan. Selamat datang di channel Puji Empire. Channel yang berisi motivasi dan inspirasi. Mari kita lihat, mari kita saksikan. Semoga semua kita berkah. Amin. Dan hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu yang sudah tidak asing lagi, yang sangat inspiratif. Siapa dia? Dia adalah seorang komedian Indonesia, punya ciri khas seperti dan bisa bahasa Arab, dan dia juga mempunyai ciri khas pantun yang selalu tampil bersama ibunya. Dengar, bibir dikulum, naik getek, assalamualaikum, ya semua otek-otek. Ini dia, Jadi sembako. Ya. Woi, jadi, tidur. Jadi, Kelamaan. Astagfirullahaladzim. Studio ini studio udah mulai. Adem banget, gua baru duduk bentar aja udah pulas. Apalagi bisa makan donat nih. Aduh. Kenyang. Kenyang, bagaimana gak kenyang orang satu box gua makan. Udah mulai acaranya. Bang Puji maaf ya. Ya, ini tempatnya adem banget. Ya. Nuansa alamnya dapet banget gitu. Ya. Jadi ya mau nggak mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yadi. Bang Yadi. Gimana assalamualaikumnya Bang Yadi? Assalamualaikum. Tuh kan, dia ngomong aja adem loh, gue langsung tidur. Ini sebenarnya omongan apa AC sih, San? Gimana kabar? Alhamdulillah, bibir di kulum. Ada kelabang di atas tutup saji. Assalamualaikum Abang Puji. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Bibir di kulum wabarakatuh. jalan-jalan di bulan Mei. Assalamualaikum tukang somai. Apa kemarin? Iya, tahu aja tukang somai. Maaf San, Ya. jangan dianggap bercanda. Serius dong. Iya. Bang Puji sehat ya? Alhamdulillah sehat. Itu kapan itu ada salam seperti itu tuh, mulai kapan itu? Ya Allah, itu berkahnya orang tua saya. Oh, gimana Kalau nggak ceritanya? ada mak saya, nggak ada kata-kata itu. Itu tahun 2008 Bang Puji. Itu jadi ada acara di Indosiar waktu itu, ya kan? Nama acaranya Super Mama Show. Nah, orang tua saya, mak saya tuh diminta gitu kan sama emak, sama emak. Dalam hati saya, mak saya tiap hari di majlis taklim mulu, asar pulang, nggak tahu numpang tidur apa ngaji gitu ya. Yang pastinya asar pulang gitu. Saya mak, Andi disuruh main di TV di Indosiar, cuman harus sama emak. Gitu awalnya. Iya. Nggak apa-apa mak, nemenin anaknya, emang harus sama orang tuanya. Gitu kan.
urus sehari 2 hari, ya Dadi gua mau Dadi, katanya gitu. Mau tuh Bang Puji. Ikut tuh akhirnya ibu mak. Ya iyalah San, masa sama bapak juga. Ya ini para pemirsa sahabat Puji Empire, kenapa Bang Yadi ini saya undang? Karena ini sangat menginspirasi. Ini adalah sosok yang sangat berbakti kepada orang tua dan sangat menyayangi ibunya. Dan saya kepengin semua juga menyayangi ibunya, menyayangi bapaknya, karena ini adalah sumber ridho Allah ya. Mari kita teruskan untuk menggali betapa cinta Bang Yadi ini kepada ibu bapaknya ya. Nah, kalau bagi Bang Puji sendiri orang tua itu seperti apa menurut bagi saya, ibu saya, bapak saya itu segalanya gitu. Saya kepengen sukses, saya kepengen jadi orang yang enak gitu, karena kepengen membahagiakan kalau membahayakan ibu bapak saya. Ini yang membahagiakan. Kalau saya kepengen membahagiakan ibu bapak saya, pokoknya itu gitu. Ah iya benar, terima kasih. Aduh, lo orang lagi ngomong dikasih minum. Kalau sudah ngobrolin ibu, aduh saya pokoknya terharu, kadang-kadang gondok-gondok gitu ya, karena ibu saya sudah nggak ada gitu ya. Iya. Sabar ya Bang Puji ya, punya asisten begini, sabar. Lagi cerita ibunya, sedih. Ya kalau Bang Yadi gimana itu? Nah itu saya bilang Bang Puji, orang tua saya nggak ada mungkin seperti ini kalau nggak ada orang tua saya, doa orang tua saya. Betul. Bener. Jadi saya kerja sama Bang Akri itu awalnya nih. Proses karir nih. Ya proses karir. Awal karir saya tidak kepikiran menjadi seorang pelawak. Enggak, tanya Hasan. Waktu itu saya cuma asisten. Hasan kenal saya udah lama gitu kan. Ya. Saya cuma asisten. Terus kerjaan saya fokus nyuci mobil, bawa mobil, beresin pakaian syuting, itu aja. Tapi ya Allah mungkin berkehendak lain gitu ya, dengan doa orang tua itu tadi. Amin. Andi kerja sama Bang Akri, doain ya biar lancar kerjaannya, biar bisa sambil kuliah Pak. Iya. Jadi kuliah sore gitu kan. Kalau Abang Akri sampai malam ya udah saya nggak kuliah gitu. Tapi ya apa yang saya korbankan ya alhamdulillahnya ada feedback yang bagus lah gitu dalam kehidupan saya. Jadi semata-mata bukan hanya karena pengen kuliah itu biar dianggap kuliah, dia enggak, pengen buktiin aja bahwa dengan cari uang sendiri bisa kuliah itu. Tanpa ngerepotin orang tua seperti itu Pak. Ya, saya pengen buktiin aja seperti itu. Jadi kerja sama Bang Akri itu ada lomba lawak di Radio SK dulu, Suara Kejayaan, tempatnya pelawak, gudangnya pelawak itu semua. Nah, itu saya minta doa orang tua lagi. Mak saya apalagi, Mak doain ya biar bisa masuk jadi siaran di radio. Saya belum omongan ke TV. Belum. Cuman itu tadi Allah berkehendak lain lagi, tiba-tiba disuruh lamaran ke spontan ya kita masukin grup saya tuh, saya Kiwil almarhum Murfi. Nama grupnya apa Bang Yadi waktu itu? Sembako. Makanya ya di Sembako. 2003 bubar. Saya minta izin sama teman-teman untuk make nama sembakonya, diizinin, mudah-mudahan bawa rezeki buat saya. Amin. Iya, seperti itu. Jadi dan memang tidak mudah gitu Pak untuk menjadi seorang pelawak yang benar-benar bukan instan tapi memang benar-benar kita dari nol, dari mulai nggak bisa sama sekali ngelawak. Akhirnya sampai sekarang juga alhamdulillah nggak bisa. Suka dukanya tuh jadi pelawak, mungkin pernah gagal, pernah dibully atau apa misalnya. Ya Allah, kalau melawak itu kan kita berhadapan dengan audiens ya Pak ya. Ya Pak ya. Jadi kita dalam waktu 5 menit, 3 menit nggak bisa bikin orang senyum, itu keringet jagung keluar tuh Pak. Itu luar biasanya, dan itu kejadian sama Sembako Group. Tahun 98 itu kita baru masuk, dapat tawaran. Itu honor terbesar pertama kali, 3 juta. Berempat. Berempat. Waktu itu masih ada Iping, adiknya Bang Akri, tapi sebelumnya ada Mbak Ican juga, ya kan. Nah akhirnya
kita ngelawak di depan tentara-tentara di Gelora Soekarno, itu yang baru mengawal kerusuhan, Pak. Bayangin Pak, tentara lagi pada capek, kita ngelawak. Bayangin coba Pak, udah gitu kan mereka diundang keluarganya, anak lari-larian. Kita ngelawak abis Dorce. Dorce kayak apa? Dia one girl song, one girl show, bukan one man show. Ya kan? Ya, hebat. Masya Allah. Jadi kita kagak, akhirnya mau ngambil sisa honor nih Pak, yang 50% lagi main suruh-suruhan. Saking malunya, kagak ada lucu-lucunya. Jadi ya Allah, dan itu sebagian kecil, masih banyak lagi kita ngelawak, nggak taunya udah kan kita, dengan materi-materi Kiwil dengan gaya Zainuddinnya, saya Arabnya, Murphy Cinanya gitu kan. Pas sampai di highlight waktu itu Pak, lah kok tulisannya Cina semua. Nggak taunya orang Mandarin. Ini gimana ngelawaknya ya kan. Akhirnya kita berubah siasat. Ya memang lah, itulah harus cerdas ya. Jadi pelawak itu harus sangat cerdas dan spontanitas. Kekuatan tim yang itu Pak, yang luar biasa untuk kita menyatukan 3 kepala ini susah Pak. Tapi di saat urgent ya kita mau nggak mau harus berbaur, cari jalan keluar gitu. Akhirnya dapat apa, kita nggak ngelawak pure, cuman bacain biografi yang ulang tahun engko gitu kan, pakai itu yang ada apa, tutup catering, spraynya saya pakai buat cawet Pak. Jadi seolah-olah dari bayi, dari apa gitu. Jadi wah cucu-cucunya pada narik-narik, habis tinggal kolor doang saya. Jadi ya suka dukanya banyak jadi seorang komedian gitu Pak. Tapi ya itu tadi kata Bapak, kita bukannya cerdas, bukan. Kita nggak pernah mengaku cerdas, tapi setiap ada berita yang update itu pasti kita ikutin gitu. Jadi kita nggak ketinggalan gitu Pak. Orang ngomong apa nyambung, ngomong apa nyambung. Jadi pelawak bukan wah katanya kan cerdas gitu, tapi nantinya malu-maluin gimana gitu kan Pak. Betul. Tapi ya memang kita selalu mengikuti berita yang terupdate saat ini apa, yang lagi ngetren apa, jadi kita ikutin gitu. Terus saat-saat yang mengesankan dalam karir atau dalam hidup Bang Yadi? Ya di saat saya bisa membawa ibu saya umroh ke Tanah Suci, itu istri saya, itu yang sesuatu yang bisa membuat saya dalam karir saya yang maha luar biasa, saya bilang. Walaupun belum sempat haji nih Pak, ya, belum sampai haji, tapi saya berangkatin umroh aja, masya Allah suatu hal yang bagi saya itu yang merupakan yang paling indah dalam hidup saya gitu. Walaupun orang tua saya masih sederhana, saya juga saat ini masih di titik yang tidak menguntungkan buat orang lihat, tapi sangat menguntungkan buat saya. Walaupun ya memang saya benci COVID-19 ini gitu Pak. Bencinya apa? Kerjaan saya batal semua. Batal semua. 3 acara televisi saya batal semua gitu. Bukannya batal, udah jalan 3 bulan, ada yang 2 bulan, tapi pending ya kan, karena kita menyangkut banyak penonton gitu kan. Jadi kita tidak bisa jalan lagi dengan keadaan seperti ini. Jadi tapi menguntungkannya buat saya, walaupun orang lain di mata orang lain kehidupan yang seniman apa sekarang, apalagi saya gitu ya, orang melihatnya tidak menguntungkan, tapi saya sangat beruntung keadaan seperti ini. Saya lebih bisa sering ikut pengajian. Amin. Seperti itu. Jadi bisa untuk hal-hal yang dulu kita tidak sering lakukan, kita sering lakukan sekarang, saat-saat ini lebih dekat lagi gitu kan, dengan sholawatan, dekat lagi dengan Sang Pencipta gitu kan, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang menurut saya saat ini luar biasa keadaannya, tapi ya bagi saya adalah sesuatu yang menguntungkan. Iya. Karena berkah tetap membawa berkah ya, karena menjadi lebih dekat dengan Allah ya. Iya. Materi bukanlah ukuran gitu kan Pak. Kehidupan yang di tingkat kekayaan juga bukan ukuran. Jadi semuanya kan
dilihat dari sudut pandang mananya. Nah, Ya. saya mau tanya Bapak Ya, nih. boleh, Bang boleh. Puji, ya Ya. kan, sebagai boleh dibilang pengusaha, iya. Ya. Wirausaha iya, wira swasta iya juga, Ya. pengajar iya juga. Ya. Nah, mengenai keadaan seperti ini, Pak, ya Pak, mungkin banyak orang di saat ini stuck ya kan, dan jatuh mungkin Iya, ya Pak iya, ya. iya. Tapi Bapak bisa survive, bisa apa namanya, istilahnya so must go on gitu kan. Ya Bisa sebetulnya sih ya nggak tegar-tegar amat gitu ya, sempat down, mungkin bisa dikatakan hampir stres gitu ya, karena perusahaan kan harus tutup ya, sedangkan gaji karyawan kan harus jalan terus. jalan terus. Ya setiap hari tanggalnya ganti, mendekati tanggal gajian, sedangkan pemasukan tidak ada. Kita sih maunya tanggalnya itu aja ya Pak ya. Saya nggak kepengin itu. Jadi ada hari lagi, kita udah deg-degan lagi karena tambah satu lagi tanggalnya, gitu kan. Sudah mendekati, sedangkan uang nggak ada. Kita mau jual apa-apa juga nggak bisa. Jual mobil, jual tanah, jual apa, nggak bisa. Satu-satunya jalan ya ke Allah, karena saya punya satu-satunya ya Allah, minta pertolongan Allah, mengadu ke Allah dengan zikir ya, tahajud gitu ya, apa yang saya bisa berdoa gitu, terus ya pasrah karena la haula wala quwata illa billah, sudah nggak ada yang bisa saya lakukan gitu. Nah alhamdulillah pertolongan Allah datang. Nah, ternyata ada orang tolongin, ada orang pinjemin uang, dan bulan-bulan berikutnya bisa jalan lagi, alhamdulillah, dan sampai sekarang masih berjalan gitu. Itu pokoknya bagi saya ya kita terima saja, pasti ini rencana Allah pasti lebih baik, pasti baik buat kita. Dengan adanya corona ini pasti Allah punya rencana baik buat kita. Lagian saya juga berpikir, kita selama ini ratusan tahun kita usaha nikmat, keseneng-seneng kemana, ke kumpul-kumpul. Bang Puji umur berapa? Maksudnya Allah kasih kita kenikmatan. Oh udah selama sekali. Ratusan tahun, ribuan tahun nikmat tidak pernah ada seperti ini. Betul. Kan. Nah ini baru cuman beberapa tahun, udah 1 tahun lebih lah ya. Masa kita hampir 2 tahun ya, masa kita ngamuk-ngamuk sih. Saya kan sudah sekitar 55 tahun hidup nikmat, nyaman, usaha bebas, pergi-pergi bebas, hanya cuman 1 tahun lebih disuruh agak slow begini, masa kita ngamuk, masa kita menghilangkan nikmat kita yang berpuluh-puluh tahun yang lalu gitu, yang sudah dikasih ke kita. Ini hampir sependapat dengan saya ini Pak. Ya jadi kita slow. Tapi memang benar Pak, kalau kita mintanya sama yang maha kaya, iya, ada aja Pak. Ada, insya Allah ada. Kayak saya nih Pak nih, hari ini mau tahlilan mertua gitu kan, buat tambah-tambahan. Hasan ngoling saya. Nah itu kan jalannya luar biasa. Jadi ada yang kita minta sama Allah nggak berapa lama datang. Iya benar-benar. Udah disiapin buat tahlilan. Betul. Tangga buah udah disiapin. Wah Pak, semuanya sudah disiapin. mohon maaf, Ya. saya bukannya tidak menerima bantuan. Kenapa? Ya jadi langsung kirim aja lah. Jadi ya, jadi gampang, nggak usah harus terima di sini ya, bawanya kan repot. Cerdas emang pelawak cerdas. Jadi Iya. dari sini ada oleh-oleh yang bisa. Aduh Pak, saya udah diundang aja udah seneng Bang Puji gitu kan. Apalagi nih Hasan ini saya dari dia ngajar pramuka saya kenalnya. Jadi ya banyak sharing dulu. Ya saya juga seneng karena ini saya pengen menginspirasi agar pada berbakti kepada orang tua. Jadi saya senang sekali tadi menceritakan suatu yang dahsyat dalam hidupnya itu adalah memberangkatkan umroh ibu bapaknya dan keluarganya, itu luar biasa. Itu bikin saya merinding seperti itu. Dan saya pengen juga pemirsa Puji Empire juga pada berniat-niatkan untuk memberangkatkan ibu bapaknya untuk umroh atau haji, mumpung masih bisa. Terus Bang Yadi masih ada cita-cita atau harapan yang belum tercapai untuk membahagiakan ibu? Ya itu tadi Pak, saya mau berangkatin orang tua saya haji. Dan sekarang kan tinggal ibu doang nih. Tinggal ibu doang. Kebetulan ibu orang tua dari pihak istri dua-duanya udah nggak ada gitu kan. Jadi ibu pernah saya pernah doain rezeki saya ada buat berangkat haji gitu kan. Iya, pengen berangkatin haji orang tua. Kalau saya mah belakangan aja, yang penting orang tua dulu gitu kan Pak ya.
Dan Bang Yadi mohon izin, kesibukan sekarang Bang Yadi, apa yang Bang Yadi lakukan? Ya di saat COVID seperti ini ya. ya, ya saya lebih banyak pengajian sekarang Pak. Pengajian sama guru saya Gus Anom. Jadi apa namanya ya, kita pengajian sholawatan, terus ngobrol-ngobrolnya dengan ilmu juga gitu. Ya. Kita mau ngomongin tentang apa, alhamdulillah beliau bisa memberikan sharing yang gampang kita cernanya. Jadi kita terus juga apa, dan kita diajarkan nggak boleh stuck saat ini gitu kan, harus aktivitas gitu ya. Makanya kita juga dengan ada juga, jadi ngumpulin teman-teman yang tergabung di pengajian untuk bikin sesuatu, apa itu sketsaan, apa itu lagu-lagu gitu kan, apa itu ya mau lagu apa aja yang punya, tetap kreatif ya, tetap kreatif dan kita tetap aktivitas biar nggak stuck. Ya, karena iblis demen kalau kita down gitu, jatuh gitu, ketawa dia Pak ya. Jangan ke saya Bang Yadi Pak. Iya. Kalau nggak ada maksud sih, kebetulan ya, bilang iblis ke dia itu kebetulan ya. Kalau ini bukan iblis Pak, bukan. ini belibis. Oh belibis, oh keren belibis, oh belibis yang begitu, kirain belibis itu. Nah dulu kan ya di sembako badannya kalau kita lihat kan Bang Yadi kecapean atau karena banyak aktivitas Bang Yadi? Ya karena nggak ada kerjaan. Oh nggak ada kerjaan malah jadi kurus Pak. Kamu Ji mohon izin. Nggak banyak kerjaan malah lebih kurus. Bisa nanti suruh apa? Iya. Jadi memang awalnya dulu saya 2015 itu diet. Dulu lagi banyak syuting layar lebar tuh Pak. Alhamdulillah Allah kasih rezeki di layar lebar, banyak panggilan gitu. Sampai sekarang saya sudah ada 16 judul lah gitu. Dan itu tahu sendiri lah Pak, kalau bagian pelawak kerjaannya gitu. Nemenin bintang utama, ya lari-lari ngap gitu kan. Berat saya pernah sampai 73 kan waktu itu. Badan pendek gitu, Pak. Jadi bungkert gitu kan Pak. Kayak bola apa tahu kan Pak ya. Jadi saya minum air putih gitu kan, ada yang nyaranin, saya minum ikutin. Sambil olahraga tiap abis subuh tuh lari pagi sambil bawa TV. Iya. Maling dong. Ya larinya lebih kencang. Nah, jadi kalori cepet kebakar. Ya betul. Itu karena larinya terbirit-birit. Apalagi orangnya banyak Pak. Wah lebih kencang lagi, cakep banget dah. Terbirit-birit. Kapan ngambil TV lagi? Saya urus. Oh maaf. Ini TV-nya khusus soalnya. Dia yang nggak pakai remote. Yang tabungnya gede banget. Pakai aki. Iya. Oh iya Bang Puji saya pengen tanya nih. Gimana? Bang Puji, saya lihat juga apa ya, saya baru kenal gitu, baru kenal tapi saya familiar mukanya kayak saya pernah lihat di mana gitu, tapi saya nggak tahu ya Pak. Jangan dikasih tahu. Tapi saya melihat dari segi semuanya fasilitas yang ada di sini buat tempat syuting ini luar biasa, menunjukkan suatu kesuksesan gitu. Kira-kira apa tekad Bapak? Apa Bapak dulu begitu lahir memang dari keluarga yang berada? Apa mulai semuanya dari titik nol gitu kayak Pertamina gitu kan Pak ya? Iya. Bensin gitu. Iya. Dan apa yang bisa membuat Bang Puji sampai bisa kuat sampai saat ini gitu Pak? Sebetulnya sih saya dari keluarga yang biasa-biasa saja, dan saya juga sebetulnya anak yang sangat manja karena saya anak bontot dari 9. Tapi saya usaha merantau ke Jakarta. Yang bontot aja sukses begini, bagaimana yang lain? Gitu. Amin. Berusaha untuk merantau. Berangkat dari kampung itu 0 ke Jakarta. Maaf, ini saya kalau boleh tahu nih Bang Puji kampungnya di mana? Saya kan namanya Puji, saya di Okinawa, Jepang. Jadi sebelahnya timurnya Tegal, dekat Purwokerto lah, tepatnya Purbalingga itu. Okinawa Jepang. Salah itu Okinawa Jepang. Purwokerto itu Jawa Tengah. Lah iya itu, tepatnya di kota Purbalingga gitu. Jadi itu. Bilang aja Purbalingga, ngapa lari-lari ke Okinawa? Nama Puji, masa Purbalingga? Puji ya Jepang. Nah, berangkat dari 0 ke Jakarta karena saya pengen tunjukkan saya bisa gitu. Makanya mulai karir dari 0, sekolah, usaha gitu ya. Ini semua juga berkat
Allah yang memang sudah desain saya untuk seperti ini. Tapi ya begitu, karena saya minta doa ibu, restu ibu. Cocok kalau begitu. Pokoknya apa yang ibu katakan iya. Nah, dan saya tadi kan Bang Puji nanya saya, apa yang dalam hidup Bang Yadi ya merasakan yang betul-betul kenikmatan yang paling nikmat di dalam hidup. Nah, sekarang mau tanya saya balik. Nah, itu yang paling saya nikmat dan saya yang berkesan dalam hidup ini dan saya merasa sukses dalam hidup ini adalah saat saya ngurusin ibu saya sakit gitu. Dan dalam waktu ibu saya sakit itu dalam waktu 12 tahun, tapi saya urusin, saya biayain, bahkan yang kakak-kakak yang lain kalau bisa jangan membiayai. Itu kepuasan yang luar biasa. Pasang badan Bang Wah, Puji lah. ya, pokoknya itu terlalu ceroboh, terlalu berani juga. Tapi alhamdulillah Allah ridho, akhirnya sampai 12 tahun saya layanin ibu saya urusin ibu saya yang luar biasa. Itu bagi saya suatu prestasi yang luar biasa. Itulah sukses hidup saya. Dan berikutnya juga saya berani menjual mobil saya satu-satunya untuk memberangkatkan haji ibu saya. Itu juga adalah sukses saya, sukses hidup saya yang luar biasa menurut saya. Adalah kebahagiaan saya yang luar biasa. Ini bedanya San. Bang Puji itu berani jual mobil. Waktu itu saya baru ada mobil satu, tapi saya nggak berani jual. Soalnya baru nyicil, nggak boleh. Nggak boleh dijual. Iya. Nah, saya itu alhamdulillah itu. Jadi sekarang ibu saya nggak ada, saya udah nggak terlalu menyesal karena saya sudah memberikan yang terbaik menurut saya, sekemampuan saya. Jadi itulah menurut saya sukses saya, prestasi saya dalam hidup saya adalah berbakti saya kepada ibu saya gitu. Dan juga saat saya punya pacar gitu, udah 4 tahun setengah tapi ibu saya ibu saya tidak setuju dan saya berani untuk berpisah demi ibu saya. Itu juga prestasi saya yang luar biasa bagi saya dalam hidup saya. Oh, itu pernah mengalami hal seperti itu? Pernah, ya walaupun agak frustasi tapi saya bangga, saya merasa sukses dalam hidup saya karena saya bisa diuji oleh Allah, suruh milih ini mobil atau ibu saya atau memberangkatkan ibu saya haji ibu saya pilih berangkatkan ibu haji. Mau pacar atau ibu, saya pilih ibu. Wah, itu luar biasa. Bahkan waktu ibu saya sakit itu saya sampai bilang sama istri saya, istri saya bilang, kita mau biayain ibu, emang kita punya uang, kita punya mobil, kita punya rumah. Sampai dalam hati saya mau korbankan rumah saya, mobil saya demi membiayai ibu saya di rumah sakit tuh. Itu baru saya bangga dengan diri saya tuh. Saya dibimbing oleh Allah untuk berani berkorban untuk ibu saya. Alhamdulillah. Untuk ini ibu, itu yang mungkin Pak ya, keberkahan orang tua. Saya pun begitu, cuma ya, itu saya rasakan sekali. Saya mungkin masih belum bisa maksimal seperti Bapak gitu kan. Karena saya juga ya namanya kerjaan seniman Pak ya. Kita kalau lagi kerjaan ya makan ya San. Iya. Terus kepengen jadi karir yang lain nggak? Mencari karir yang lain nggak itu? Selain jadi seniman. Saya pernah usaha ternak, sampai sekarang juga ada sih. Ternak tuyul. Aduh, itu bagus. Nggak laku dijual, suruh cari duit. Itu. Tapi cuma Daus Mini doang Pak yang ikut. Yang lain nggak ada Daus Mini doang, Daus tuyul. Itu juga keren itu. Tapi nggak ada usaha yang sedang dijalanin? Kalau usaha yang sedang dijalanin, saya ini pernah jualan. Jualan punya toko kue-kue kering, satu toko penuh gitu Pak. Saudara datang 1 kilo 2 kilo bawa pulang, ongkosin. Jadi nggak tegaan gitu kan. Temen datang bukusin, ya habis buat gitu aja. Bukan bakatnya. Bukan bakatnya. Karena saya sama istri saya satu bintang ya Pak. Jadi perasaan nggak tega sama orang itu luar biasa gitu. Mungkin emang sudah tulisnya dari Allah ya. Betul Pak. Nah, yang pastinya dengan kehidupan yang sekarang, walaupun sekarang lagi di titik yang semua orang tahu, semuanya merasakan gitu. Jadi ya bawa happy aja sih Pak sebenarnya. Kita udah ikhtiar, ya kan? Kita udah telepon orang talent TV,
kita udah telepon IO, tapi ya jawaban mereka IO lagi pada sepi juga gitu. Jadi kalau boleh tahu grup lawak sembako sekarang tuh masing-masing tapi komunikasi masih jalan. Kalau komunikasi masih jalan, mungkin ya? sama Murphy aja yang nggak jalan komunikasi. Iya kan udah meninggal. Iya, makanya gimana? Belum nyampe sana. Bapak nanya bagaimana? Nggak ada sinyal. Lah, orang meninggal mau diajak ngomong bagaimana? Iya, betul. Mana nggak ada grup. Nah, masukin ke grup WhatsApp itu. Tapi jangan ngiri lah. Jangan ngiri. Jangan ngiri. Oh, meninggal ngiri, jangan Pak. Ngiri. Jangan ngiri. Ikhlas. Jadi apa ya? Komunikasi masih jalan walaupun sudah jarang ketemu gitu. Sudah jarang ketemu, komunikasi juga masih jalan tapi jarang gitu. Jadi apa yang kita lakukan mungkin sekarang nafsi mencari ya apa untuk keluarga dulu gitu. Iya. Dan apa itu nafsi? Nafsi itu apa ya namanya Pak ya? Nasi maksudnya. Ya kan ada nafsi uduk, oh nafsi, iya itu. Nasi kuning, bebek, nasi ya. Tadi kan ada nafsi sotomi. Iya betul. Itu. Iya jadi nafsi masing-masing, Bapak. Masing-masing. Ini kalau misalnya di luar sahabat Empire nih, Uji Empire pengen jadi komedian, pengen jadi pelawak, pengen jadi artis. Sarannya ya. Apa sih yang harus dilakukan? Kan pasti banyak nih sahabat Uji Empire yang punya. Ternyata yang saya alami ilmu melawak itu seperti ilmu-ilmu yang lain, Pak. Orang bisa kayak Bapak Bang Puji ini jago bahasa Inggrisnya, punya sekolah bahasa Inggris gitu kan. Jadi bisa belajar, Pak. Ternyata saya nggak harus bakat ya? Ya? Nggak harus bakat itu? Nggak harus bakat memang utama. Tapi kalau orang tidak belajar walaupun ada bakat, dia nggak akan bisa semua ini tuh perlu proses gitu Pak. Jadi walaupun dia punya bakat, dia timpa lagi dengan dia sering lihat lawakan, bergaul dengan pelawak-pelawak, dengan orang-orang yang suka ngebanyol, jadi itu Pak. Tapi kalau dia punya bakat tapi stuck, dia nggak kemana-mana, akan sia-sia gitu. Jadi saya nggak bisa ngelawak Pak. Saya cuma nyupir, nyuci mobil, tapi karena bergaulnya setiap hari dengan pelawak, melihat orang lawak di panggung, kita di samping salon gitu kan. Terus mau syuting yang lecek-lecek kita setrikain. Terus mukanya lecek bisa setrika juga gitu kan. Apa diomelin saya. Ini hasil setrikaannya. Itu belangkon. Jadi udah bisa. Bergaulnya sama Hasan. Iya nih. Ada pesen atau intisari dari pembicaraan ini, ngobrol ini untuk para sahabat-sahabat Uji Empire dalam menghadapi hidup ini loh, terutama dalam menghadapi hidup yang dalam keadaan seperti ini, pandemi ya, seperti ini. Jadi yang pertama tadi saya buat teman-teman yang ingin fokus di dunia komedian, karena komedian itu kan kategorinya masuk ke seniman juga ya Pak ya, seniman. Jadi kalau mau jadi seniman harus siap lapar, harus siap lapar, siap nahan perasaan, dan siap segala sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Wah, gue bakalan dikasih segini, ntar naik panggung nih, nggak taunya cuma nasi bungkus doang. Nah, hal-hal seperti itu yang sudah harus siap gitu kan. Siap lapar seniman itu Pak. Kok siap jaga perasaan, ya kan, orang katain apa, tapi kalau kita masalah seberat apapun di rumah, di lingkungan, tapi kalau udah di panggung semuanya nol gitu. Kita fokus sama kerjaan. Profesional ya. Iya, dan yang mendalami lawak ya harus banyak nonton dan bergaul dengan orang-orang yang bisa ngelawak. Apalagi ya untuk masalah wawasan harus juga update seperti itu. Jadi itu harus saling simbiosis mutualisme semuanya. Jadi apa namanya, saling ada banyak take and give-nya kalau istilah bahasa Inggrisnya Bapak. Kita baca, kita pasti dapat hasilnya gitu. Kita belajar, kita pasti dapat hasilnya. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapat. Larinya ke kun fayakun. Allah ridho, ya jadi terjadilah. Iya. Betul.
buat teman-teman yang semuanya, buat pemirsa Empire yang menyaksikan acara bersama Bang Puji, ini luar biasa keadaannya, tapi di mana keadaan ini juga menguji kita sebagai hamba Allah, apakah kita diterpa ujian seperti ini masih ingat kepada Allah apa enggak, makin dekat apa makin jauh. Nah ini ujiannya, tapi ingat bahwa Allah juga menguji manusia, menguji hamba-hambanya. Pasti ya hambanya itu mampu untuk mengatasinya ya Pak ya. Oke, terima kasih Bang Yadi atas wawancaranya, ngobrolnya, dan closingnya yang luar biasa, kesimpulannya yang jelas seperti itu dari Bang Yadi. Nah ini kan Bang Puji, ini Bang Kotan. Bang Kotan. Bang San, ada intisari atau kesimpulan dari Bang San? Ya, pemirsa sekian acara kita. Kasihan dia. Jadi hari ini ngobrol sama Bang Yadi luar biasa, belajar dari Bang Yadi ini proses dari nol sampai dia mencapai kesuksesan itu ternyata memang tidak mudah. Yang terpenting adalah bagaimana cara mempertahankan, benar ya Pak? Betul. Mencapai itu gampang. Yang terpenting adalah bagaimana mempertahankan kesuksesan tersebut. Itu dia. Ya. Para pemirsa, sahabat Puji Empire, kita sudah belajar banyak dengan Bang Yadi, bagaimana berbakti kepada ibunya, kepada bapaknya yang membuatnya dia jadi sukses ya. Yang tidak mungkin, tidak ada cita-cita jadi pelawak, akhirnya jadi pelawak yang sukses. Dan alhamdulillah dalam hidupnya yang dia rasakan sukses adalah memberangkatkan umroh ibu dan keluarganya. Ini sangat luar biasa ya. Dan dia masih punya cita-cita, kita doakan dia ingin memberangkatkan ibunya untuk naik haji. Kabul, amin. Ya begitulah, kita terus menjada wajadah, semangat terus, karena siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapatkan. Cukup sekian, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjada wajadah, siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapatkan. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan komen. Puji Empire. Okinawa, Jepang.